Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang rangkuman, sinopsis, resensi, abstrak, dan teks ulasan. Yang pertama, rangkuman. Rangkuman ialah suatu kegiatan meringkas suatu bacaan atau pembicaraan untuk meminimalkan isi dengan mengambil poin-poin pentingnya saja, sehingga mempermudah pembaca untuk lebih cepat memahami makna dari bacaan tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat rangkuman adalah penggunaan bahasa yang digunakan dalam rangkuman harus berbeda dengan bahasa asli penulis buku yang dirangkum. Jika akan merangkum uraian, penulis terlebih dahulu perlu menemukan ide pokok yang terdapat dalam paragraf. Langkah-langkah membuat rangkuman. Langkah pertama yaitu, bacalah semua teks bacaan, kemudian tandailah bagian yang dianggap sangat penting. Kedua, tuliskan informasi yang kamu anggap penting itu dengan informasi pendukung. Ketiga, buatlah kerangka, kemudian kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Yang terakhir, bacalah kembali hasil rangkuman yang kamu buat dengan teks bacaan asli. 2. Sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku, atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Biasanya digunakan sebagai prolog yang bertujuan untuk memudahkan penonton memahami secara singkat isi yang ada pada naskah. Sinopsis disusun berdasarkan urutan kronologis peristiwa dalam teks, sehingga terlihat urutan cerita. Sinopsis terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Langkah-langkah membuat sinopsis. 1. Bacalah naskah asli berulang kali sampai benar-benar diketahui maksud dan pandangan pengarang, kemudian catat kalimat pokoknya. 2. Kemudian kembangkan catatan tersebut dengan bahasa sendiri, pergunakanlah kalimat-kalimat tunggal, hindari mengulang kalimat. 3. Bila terdapat rangkaian ide atau gagasan dari beberapa alinea, maka ambillah ide simbolnya saja atau pokok pikiran dan kalimat pokok atau intinya. 4. Pertahankanlah kalimat yang tidak memungkinkan untuk disederhanakan, sehingga keaslian suara pengarang tetap dapat dipertahankan. Ketiga, resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu recensie, dan bahasa Latin, recensio, recensier, atau revider, yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Dalam menulis resensi suatu karya, harus terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku atau karya. Tulisan resensi suatu karya biasanya banyak diterbitkan di media massa, baik surat kabar maupun majalah. Unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, data buku atau karya. Mencantumkan data buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, jumlah halaman, serta harga buku. Yang ketiga, isi resensi. Isi resensi berisi sinopsis, ulasan singkat, dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat dari karya yang diresensi, keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Yang keempat, penutup resensi. Umumnya pada bagian penutup terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Struktur resensi yang pertama ada identitas, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Yang kedua ada orientasi, biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga ada sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Yang keempat, analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang terakhir, ada evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Pembahasan yang keempat yaitu abstrak. Abstrak adalah penyajian suatu dokumen secara ringkas atau singkat
akurat dan jelas untuk mewakili isi atau inti suatu dokumen dan sesuai dengan dokumen aslinya tanpa menambahkan tafsiran atau kritikan. Fungsi abstrak yang pertama yaitu komponen utama laporan hasil penelitian, gambaran umum mengenai isi laporan penelitian, dan bahan pertimbangan bagi pembaca. Langkah-langkah membuat abstrak. Pertama, latar belakang. Jelaskan latar belakang masalah penelitian dengan menjelaskannya secara singkat. Kedua, metode atau pendekatan masalah. Metode penelitian adalah sebuah alat untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu penelitian. Dengan menuliskannya, pembaca akan mengetahui bagaimana cara dan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ketiga, hasil penelitian. Deskripsikan secara singkat hasil penelitian. Pada bagian ini, kita hanya perlu menjelaskan secara umum saja sebagai gambaran bagi pembaca. Keempat, kesimpulan. Simpulkan hasil penelitian yang kita lakukan. Kesimpulan adalah suatu hal yang paling vital dalam suatu penelitian. Maka, ungkapkanlah dalam beberapa kalimat penting saja. Terakhir, kata kunci. Pada akhir abstrak, bubuhkan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah kata kunci berkisar antara 3 sampai 5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Teks ulasan adalah teks yang mengupas serta menilai sebuah karya sastra yang sebagian besar menjadi tolak ukur untuk meningkatkan sebuah karya kepada pembaca. Teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Opininya berdasarkan fakta yang interpretasikan. Struktur teks ulasan. Orientasi merupakan bagian pertama yang menerangkan terkait gambaran umum pada suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya yang nantinya akan dibahas. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas, misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Evaluasi adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari penulis terkait hasil karya yang diulas. Rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.